Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu sistem peminjaman fasilitas kampus (SIFASKA) dan disusun oleh teman saya Brian Saputra dan saya Januaris Arismas dan Sikiri. Lanjut, memperkenalkan SIFASKA, inovasi peminjaman fasilitas kampus. SIFASKA adalah sistem informasi berbasis web yang dirancang khusus untuk menyederhanakan proses peminjaman fasilitas kampus. Sistem ini diciptakan sebagai respon terhadap tantangan pinjaman manual yang seringkali tidak efisien dan menyebabkan keterlambatan. Dengan SIFASKA, mahasiswa dapat mengajukan peminjaman partisipasi secara mudah, tanpa perlu datang langsung ke fakultas. Sementara itu, admin memiliki kontrol penuh untuk mengelola data peminjaman secara terpusat, memastikan keterampilan dan dokumentasi yang akurat. Lanjut, latar belakang. Proses manual yang kurang modern. Sebelum Sipaska meminjam fasilitasi memerlukan kunjungan fisik ke fakultas. Seringkali memakan waktu dan melelahkan. Pencatatan yang tidak efisien. Pencatatan manual mempersulit kampus melacak riwayat, meminjam dan kondisi fasilitas berujung pada masalah pengelola. Kurangnya informasi real-time. Mahasiswa kesulitan memperiksa ketersediaan fasilitas secara langsung dan mengakibatkan mahasiswa sulit untuk mengetahui apakah fasilitas tersebut atau tidak. Kebutuhan sistem digital. Diperlukan sistem digital untuk meningkatkan efisien, transparansi, dan ketertiban dalam pengelolaan kampus secara menyeluruh. Lanjut, fungsi SIFASKA, sistem terstruktur dan efisien. SIFASKA adalah sistem berbasis web yang berperan sebagai pusat informasi meminjam fasilitas kampus. Sistem ini secara dinamis menampilkan daftar fasilitas lengkap dengan status ketersediaannya, memungkinkan mahasiswa untuk segera mengetahui apakah suatu fasilitas dapat meminjam atau tidak. Mahasiswa dapat dengan mudah mengajukan peminjaman melalui informasi melalui formulir online yang tersedia di sisi lain. Admin bertanggung jawab penuh dalam verifikasi pengajuan, pengelola dan fasilitas, dan mencatat seluruh proses pengembalian barang alur kerja yang terstruktur. Ini menjadikan proses peminjaman jauh lebih terorganisasi dan efisien. Lanjut, fitur utama sistem memenuhi kebutuhan mahasiswa dan admin. Mahasiswa, registrasi akun, login, lihat fasilitas, ajukan peminjaman, riwayat, akses real time, informasi, ketersediaan fasilitas yang selalu terbarui. Admin, kelola fasilitas, verifikasi peminjaman, setujui atau tolak, pengajuan, perbarui status barang, lihat data pengguna, peminjaman efisien, proses peminjaman yang cepat dan transparan, manajemen data, pengelolaan data fasilitas dan akurat. Terima kasih. Jika ada kata kalimat yang salah, mohon dimaafkan. Selanjutnya, metode pengujian. Pada pengujian sistem SIFASKA ini diuji coba menggunakan metode black box testing, di mana metode ini berfokus pada validasi fungsionalitas sistem berdasarkan input yang diberikan dan output yang dihasilkan, tanpa perlu memahami struktur internal atau kode program yang mendasarinya.
Tujuan utama dari pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa setiap fitur pada sistem beroperasi sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan yang telah ditetapkan. Selain itu, pengujian ini juga memverifikasi kemampuan sistem dalam menangani berbagai kondisi input dengan hasil yang diharapkan. Selanjutnya, kita akan masuk pada pengujian website Sifaska ini menggunakan black box testing. Baik, langsung saja di sini kita akan mencoba websitenya menggunakan metode pengujian black box testing. Di mana yang pertama itu kita akan mencoba registrasi dengan skenario pengujiannya itu registrasi akun mahasiswa dengan data yang tidak lengkap. Mana input datanya salah satu kolom kosong dan hasil yang diharapkan itu sistem tidak akan memproses pembuatan akun dan user wajib mengisi kolom yang belum diisi. Langsung saja kita coba sini. Nah, di sini hasilnya sudah sesuai di mana sistem tidak akan memproses dan user wajib mengisi kolom yang belum diisi. Saja yang kedua masih sama dengan yang tadi, hanya saja di sini kita akan mengisi datanya, semua datanya itu dengan lengkap tanpa ada yang kosong. Langsung saja. Ini sudah berhasil di mana hasil yang diharapkan itu sistem menampilkan notifikasi akun berhasil dibuat. Nah, di sini udah ada, berarti sudah berhasil. Yang selanjutnya kita akan mencoba login akun mahasiswa, di mana skenario pengujiannya itu login dengan akun yang tidak sesuai. Dan hasil yang diharapkan itu muncul pesan error dan tetap di halaman login. Langsung saja. Nah, di sini tidak bisa masuk dan ada muncul notifikasi password salah. Berarti udah berhasil. Dan yang keempat itu masih sama dengan yang sebelumnya, tapi yang beda di sini itu kita akan login dengan akun yang benar, di mana hasil yang diharapkan itu berhasil masuk ke dalam dashboard mahasiswa. Nah, di sini sudah berhasil dan inilah tampilan dashboard mahasiswa. Selanjutnya kita akan mencoba ringkasan peminjaman, di mana skenario pengujiannya itu menampilkan jumlah peminjaman aktif. Dan hasil yang diharapkan jumlah peminjaman aktif dan selesai tampil dengan benar. Nah, di sini udah terlihat yang jelas peminjaman yang sedang berjalan itu ada 1, dan yang sudah selesai atau yang sudah dikembalikan itu ada 2. Selanjutnya kita akan mencoba fitur fasilitasnya, di mana skenario itu menampilkan daftar fasilitas kampus dan hasil yang diharapkan daftar fasilitasnya tampil atau ada gitu. Nah, di sini ada berarti udah benar. Selanjutnya masih sama dengan tadi, hanya saja yang sini yang beda itu skenario pengujiannya itu validasi peminjaman saat stok kosong, di mana hasil yang diharapkan tombol pinjam nonaktif atau stok habis. Nah, di sini nggak bisa nih, berarti udah berhasil. Selanjutnya kita akan mencoba peminjaman. Kita akan mencoba peminjaman, di mana skenario pengujiannya itu pengajuan peminjaman tidak lengkap dan hasil yang diharapkan itu
sistem tidak dapat memproses pengajuan peminjaman. Kita langsung coba saja di sini. Di sini masukkan hari. Nah, di sini kita akan coba kosongkan dan kita akan kirim pengajuan. Nah, di sini tidak bisa diproses karena di sini masih kosong. Jadi udah benar. Selanjutnya masih sama dengan yang ini, yang sebelumnya, tapi di sini kita akan mengisi semuanya tanpa ada yang dikosongkan. Di mana hasil yang diharapkan itu pengajuan berhasil dan status pending. Di sini contoh aja kita akan masukkan mungkin nah, di sini udah berhasil dan untuk melihat statusnya itu ada di sini. Menunggu validasi. Selanjutnya kita akan mencoba riwayat. Nah, ini riwayat nih. Di mana skenario pengujiannya menampilkan daftar riwayat peminjaman dan hasil yang diharapkan riwayat peminjaman tampil. Nah, ini riwayat aktivitas yang sudah dilakukan oleh mahasiswa dan udah berhasil. Selanjutnya kita akan mencoba fitur logout-nya, di mana hasil yang diharapkan sistem keluar dan kembali ke halaman login. Langsung coba. Nah, berhasil. Nah, langsung kembali ke halaman login. Selanjutnya, kita akan mencoba login menggunakan akun admin, di mana dengan skenario pengujiannya login dengan akun yang tidak sesuai, di mana hasil yang diharapkan sistem menampilkan notifikasi error atau tidak bisa masuk. Langsung saja kita coba. Nah, di sini tidak bisa masuk dan muncul notifikasi password salah. Selanjutnya, kita akan mencoba lagi, tapi dengan akun yang benar. Nah, di sini udah berhasil. Kita tunggu dulu. Nah, inilah tampilan dari admin panelnya. Selanjutnya, kita akan mencoba admin panel, di mana skenario pengujiannya itu menampilkan daftar pengajuan peminjaman. Hasil yang diharapkan, data pengajuan tampil atau ada. Nah, di sini ada. Yang tadi baru saya kita pinjam nih. Selanjutnya masih sama, tapi di sini untuk skenario pengujiannya kita akan mencoba menyetujui atau menolak pengajuan, di mana hasil yang diharapkan status pengajuan berubah sesuai aksi admin. Langsung saja kita coba. Di sini mungkin kita coba setujui. Nah, peminjaman disetujui, stok berkurang. Nah, di sini udah berhasil. Itu saja pengujian yang sudah dilakukan dan sudah sesuai semua dengan pengujian black box testingnya. Selanjutnya kita akan masuk di bagian kesimpulan. Terakhir, kesimpulan. Berdasarkan seluruh tahapan pengembangan dan pengujian yang telah dilalui, dapat disimpulkan bahwa si Sifaska berhasil dibangun sebagai sistem informasi berbasis web yang canggih dan responsif. Sistem ini secara signifikan meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses peminjaman fasilitas di lingkungan kampus. Sifaska tidak hanya mempermudah mahasiswa dalam mengakses berbagai fasilitas kampus, tetapi juga secara efektif membantu admin dalam pengelolaan inventaris yang lebih terorganisir, di mana hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem ini berjalan stabil, handal, dan sangat layak digunakan sebagai solusi modern untuk menggantikan
metode peminjaman manual. Itu saja presentasi yang bisa saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.